Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salawatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada siang hari sore hari ini menjelang waktu maghrib masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Mujahidin, dalam rangka iftar jama'i dan memberikan santunan kepada para kaum duafa di lingkungan RW 14. Selawat serta salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan segala amalan kita di bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa kita, salat-salat kita, tadarus kita, mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara ada iftar jama'i kali ini, yakni hari Jumat 29 Maret 2024. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua pembacaan tilawatil Quran dan sari tilawah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Judi. Ketiga, sambutan oleh Ketua DKM Al-Mujahidin Bapak Eko Joko Suranto. Keempat, pemberian santunan secara simbolis insyaallah akan diberikan oleh Umi Asma kepada penerimanya. Kelima, tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al Ustadz Nur Qazin LC. Setelah itu sambil kita menunggu waktunya berbuka, kemudian acara selesai. Untuk itu selanjutnya marilah sama-sama kita mentadaburi pembacaan tilawatil Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 oleh Bapak Ustadz Muhammad Jodi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Mudah-mudahan bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkannya diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat mengambil hikmah dari arti atau sari tilawah yang Pak Zudi sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita tetap sama-sama berpuasa, dan barangkali kalau ada yang meninggalkannya atau karena sakit dan lain sebagainya bisa menggantinya di hari-hari yang lain, dan tidak bisa di atau lain atau diganti, harus diganti dengan yang lain. Itulah bagi orang yang beriman tentunya. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua DKM Al-Mujahidin Bapak Eko Joko Suranto. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya pada sore hari ini menjelang maghrib kita sama-sama bisa duduk berkumpul di majelis ilmu dalam rangka sama-sama menghadiri undangan kami iftar atau buka puasa
dan juga santunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kehadirat uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, dan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sama-sama kita hormati Ustadz Nur Khozin. Beliau belum datang. Alhamdulillah nanti akan bersama kita, beliau akan mengisi tausiah. Para sesepuh Masjid Al-Mujahidin ada Pak Hairul, ada Pak Yuli, Pak Nur Hadi, ada Pak Prapto, Ustadz kita, Ustadz Judi, ada Pak Maskur, Pak RT kita, Pak RT 5 senantiasa di masjid. Pak RT 4 gak kelihatan. Ada Engkong Angsori, ada Pak Sugeng, Pak Deyarso, Pak Nana. Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama dalam rangka santunan dan buka puasa bersama. Biasanya kalau buka puasa bersama itu isinya hanya snack dan minuman gitu ya. Kali ini agak spesial. Kenapa kita bikin spesial? Karena ini dalam rangka syukuran Pak Prapto khataman Quran. Udah 1 kali khatam belum nih? Belum ya? Aduh, salah berarti momennya ini. Harusnya nunggu Pak Prapto khataman Quran beneran nih. 30 juz. Oh, berarti habis lebaran nanti ada lagi nih. Jadi saya pernah lihat poster di mana ya, di Facebook apa di mana saya lupa. Itu ada salah satu masjid di Yogyakarta itu setiap hari dia ngadain buka puasa bersama. Menunya ganti-ganti, masakan Nusantara itu, dari soto ini, soto itu, sop ini, sop itu. Nah, kali ini kita coba nih bikin menu beda dengan biasanya. Nah, kita bikin soto Betawi. Nah, ada ahlinya yang bikin enak soalnya. Saya jadi testimoni ini bahwa kalau mau pesen nanti bisa ke Pak Prapto atau Bu Prapto itu. Ya, ini kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama antara Majelis Taklim Muslimat RW 014 dan juga Masjid Al-Mujahidin. Kemudian untuk acara santunannya, alhamdulillah ibu-ibunya sudah keliling gitu ya, dari mulai RT 1 sampai RT 7 untuk mencari dana. Alhamdulillah terkumpul. Nah, saya nggak tahu nih terkumpul berapanya, saya nggak tahu. Ini Umi belum laporan nih. Nanti biar Umi yang laporan sendiri berapa yang didapat itu kan. Ada juga ternyata dari donatur dari luar. Ada dari Pak Haji Ridwan, ada dari rekan-rekan saya di kantor, ada juga dari relasinya Bu RT 7. Nah, Bu RT 7 ada nih, Bu RT 7 ada ya? Oh, ada. Oh, ada di luar. Ya, alhamdulillah kita semua berdoa semoga yang memberi donasi Allah lipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, diterima segala amal kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini mumpung ustadznya belum datang, kita kuis dulu ya. Kuis. Seperti biasa nih ada hadiahnya. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Siapa yang sudah khatam 4 kali hari ini? Kalau 1 kali pasti udah ada ini paling enggak ya. Ayo, 4 kali udah ada belum? Waduh, masuk kantong saya lagi. 3 kali udah ada? Belum juga, masuk kantong lagi. Kalau 2 kayaknya banyak ini. Ada yang 2 kali khatam, boleh tunjuk tangan? 1, 2, ada?
Boleh agak tinggian dikit gitu tangannya. 1, 2, 2 aja ya. 2. Nanti hubungi panitia di depan ya, Bu. Serius ini, nanti saya kasih door prize, tenang aja. Enggak. Soto mah tetap enggak baca Quran, mau baca Quran dapat soto nanti. Nah, ini buat anak-anak nih, pertanyaannya beda nih. Pertanyaannya anak-anak ini, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Tunjuk tangan dulu. Ayo. Raka apa Rai nih? Rai, siapa? Abdullah, betul. Ini Rai sini. Enggak usah dipoto. Pertanyaan berikutnya. Rai udah ya, Kak? Ya enggak usah jawab lagi ya. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Ayo. Kevin. Aminah, betul. Sini Kevin. Kasih ya. Siapa nama anak pertama Nabi Muhammad? Ayo. Siapa nama anak pertamanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu panggilnya Abal Qasim. Jadi anak pertama Nabi Muhammad namanya Qasim. Yang jawab saya ya, dapat hadiah saya. Kembali kantong lagi. Terus yang sampai hari ini tanggal berapa ya, Pi? 18 ya? 18 Ramadan. Yang sudah sampai juz 18 siapa? Ayo, anak-anak nih yang sampai juz 18. Ayo, enggak ada juz 18. Tiap hari 1 juz. Umar juga enggak. Kalau di rumah ngomongnya udah selesai baca, hari ini belum. Berarti saya ditipu ini tiap hari. Pak Zudi ada pertanyaan enggak, Pak Zudi? Pertanyaannya, surat apa dan ayat berapa yang memerintahkan tentang kewajiban berpuasa? Tadi dibaca, yang tadi dibaca. Suratnya apa, ayat berapa? Ayo. Depannya Al. Banyak Al Imran. Ayo jawab. Betul. Lah maju. Dapat angpau. Satu lagi. Oke. Tang Ramadan masih ya? Enggak apa-apa ya? Oke. Sebutkan 3 ibadah amalan di bulan Ramadan. Ya. Boleh apa saja. Silakan. 1 puasa, 2 tadarus, 3 iya. Oh udah. Oh iya 3. Udah betul. Silakan. Itu tadi selingan, alhamdulillah buat anak-anak supaya mereka tambah rajin ke masjid. Tapi tidak rajin ngobrol kalau sholat ya. Ini saya mau curhat nih ibu-ibu nih. Saya biasa sholat di sini. Sebelah saya itu ada anak-anak 3 atau 2 orang gitu. Lagi sholat nih mereka ngobrol loh. Ini orang sholat kok sambil ngobrol itu gimana gitu. Jadi kita mau ngelarang ke masjid gimana? Serba sulit sebenarnya. Tapi alhamdulillah sih beberapa hari ini anak-anak kondusif nih. Si Azri nih utamanya biasanya tuh. Rehan juga sama tuh. Gio lebih parah lagi tuh.
Maksudnya kalau lagi sholat ya mbok diem gitu. Nah ketika mereka masbuk itu, pas mereka lagi sholat sendiri-sendiri diem. Tapi giliran pas dia diimami oleh orang lain, berisiknya Masya Allah. Alhamdulillah Ramadan di Masjid Al-Mujahidin tahun ini, tahun 2024 nanti ibu-ibunya bisa ikut ini iktikaf. Kalau misalnya mau ikut iktikaf, nanti kita siapkan tempat di belakang, nanti kita bikinkan hijab supaya tidak kelihatan dari luar. Nanti 10 hari terakhir barangkali ada yang mau ikut, kita fasilitasi. Kalau ngelihat hijabnya memang kan di bagian bawah itu agak terbuka, nanti kita tutup itu insya Allah. Selamat datang Ustaz, monggo Ustaz. Alhamdulillah Ustaznya sudah datang. Karena Ustaznya sudah datang, sambutannya saya cukupkan sekian. Tentu banyak sekali kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya minta maaf dan juga saya berterima kasih kepada semua panitia, khususnya ibu-ibu yang sudah menyiapkan hidangannya, khususnya buat Bu Prapto. Pak Prapto cuma bantuin bawa tok ya. Ya. Bantuin motong ya. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi sambutan dari Ketua DKM kita Bapak Eko Joko Suranto dan pemberian door prize secara spontan. Tadi ada ibu-ibu yang belum dapat baca. Acara selanjutnya adalah pemberian santunan secara simbolis yang insyaallah akan diberikan oleh Umi Asma kepada penerimanya. Saya juga kurang tahu siapa. Untuk itu kami persilakan Umi Asma menyerahkan santunannya secara simbolis kepada siapa yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan santunan yang diberikan ini secara keseluruhan bisa menambah motivasi kita untuk memakmurkan masjid kita ini, ikut memakmurkan majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jangan hanya hadir pada waktu penerimaan santunan. Jadi pada waktu pengajian diharapkan bisa hadir, bisa mengikuti, bisa mengambil ilmu yang diberikan oleh ustadz dan ustazah tentunya. Semua bapak-bapak juga di sini, kami setiap Sabtu ba'da subuh mengadakan taklim ba'da salat subuh yang diisi oleh beberapa ustadz. Tentunya kami mengharapkan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin ini dapat ikut serta meramaikan, memakmurkan, mencari ilmu, duduk bersama-sama kami di sini dalam rangka taklim, mencari kebaikan-kebaikan, menambah ilmu kita. Barangkali itu harapan kami, baik dari DKM Al-Mujahidin maupun DKM Al-Muslimah RW 14. Terima kasih. Selanjutnya pada Umi Asma kami persilakan untuk memberikan santunan secara simbolis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya serahin santunannya,
Ada sedikit tadi yang saya mau koreksi dari Abi, ada yang kurang disebutkan dari Nonatur luar, yaitu Al-Azhar Kemang Pratama belum disebut Abi. Jadi Al-Azhar juga hampir setiap tahun itu mengirimkan santunannya ke sini, termasuk temannya Bu Ragil namanya Hajadiah, Bu Hajadiah dari Jamrut juga tiap tahun, bahkan di santunan Muharram juga rutin. Dan sekali lagi jazakumullahu khairan katsir kepada para panitia yang bersemangat untuk mencari dana di luar, termasuk yang dari PT Epson juga ada Pak Yuli yang menyampaikan proposal di sana. Terus yang dari Pak Haji Ridwan itu dari kantor JICT, itu aja sih yang saya tambahkan. Adapun perolehan tiap amplopnya saya tidak sampaikan di sini ya berapa nilainya. Alhamdulillah, intinya dari tahun ke tahun kami pegang nilainya selalu segitu, walaupun kami ada penambahan dana masuk bertambah, tapi penerima juga bertambah. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa ada syarat yang harus kita penuhi. Syarat-syarat yang menerima santunan itu apa? Pertama, yatim yang masih tergolong kalau yatim tapi kaya kita nggak kasih. Terus ada piatu. Kenapa piatu? Sebenarnya yang berkewajiban adalah bapaknya, tetapi ketika bapaknya tidak ada, adalah hal yang paling banyak kita saksikan bahwa termasuk pun tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Jadi kenapa yang piatu kita kasih juga itu. Kemudian ada syarat lagi ya, harus rajin datang ngaji, majelis taklim. Harus datang majelis taklim ya ibu-ibu. Untuk yang penerima santunan, untuk bapak-bapaknya diharapkan juga rajin ke masjid, terus aktif di lingkungan. Jadi bukan orang yang eksklusif, nggak mau bergabung di lingkungan. Itu sedikit tambahan dari saya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Dan dilaksanakan. Alhamdulillah Umi Asma juga memberi pesan yang cukup singkat sebagai laporan, juga sebagai pedoman bagaimana ciri-cirinya atau persyaratan untuk menerima santunan di Masjid Jami'ul Mujahidin ini, sebagaimana yang kita telah dengar tadi. Selanjutnya adalah tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram kita Bapak Al-Ustadz Nur Kozin LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Pak siapa? Oh, Pak Eko ini, Pak Eko. Kemudian Bapak Ustadz yang ada, Bapak Asatid di sini, Pak Ustadz siapa saja? Pak Ustadz Maskur, Ustadz Zuhdi, dan para asatid semua, ustazah, para sesepuh, mungkin ada RT RW, enggak ada kali ya RT RW ya? Oh, ada Pak RT. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan acara taftirus shaimin, iftar berjamaah. Semoga yang menjadi donatur dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga yang menerima iftarnya, kita ini kan bakal menerima iftarnya, insyaallah juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin bercerita kemudian ngambil ibrahnya. Imam Hakim meriwayatkan dengan sanad sahih, juga para a'imah yang lain, sebuah riwayat yang lumayan banyak kalau digabung-gabungkan seperti ini.
Jadi suatu saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Badui. Tahu istilah Badui ya? Badui itu bahasa Arab sebenarnya. Kemudian dijadiin bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi sebenarnya Badui itu bahasa Arab. Badu. Dalam Quran juga ada istilah Badu. Waja'a bikum minal badu. Badu itu ke pelosok pedalaman. Nah, baginda Nabi datang ke pelosok ke pedalaman. Di sana beliau dijamu. Tahu dijamu maksudnya ya? Dimuliakan, namanya tamu gitu ya. Dimuliakan, dikasih hidangan, dikasih minuman, dikasih makanan, dikasih tempat singgah oleh orang Badu. Nah, kemudian sudah selesai hajat baginda Nabi, pamit pulang. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau sampean itu apa bahasa kita ya? Kamu gitu ya. Nanti kalau sampean datang ke kota, ke Madinah maksudnya, tolong sampean ganti berkunjung ke rumah saya. Kata Nabi gitu. Ya, kata yang orang Badu tadi itu, kata orang Badui tadi, ya siap insyaallah. Rasulullah pulang. Nah, kemudian saat berlalu beberapa waktu, ganti orang Badu tadi itu berkunjung ke kota, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampir ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti mampir. Dulu baginda Nabi yang mampir. Sekarang siapa yang mampir? Orang Badui. Datang ke baginda Nabi, ganti oleh baginda Nabi disuguhin. Ya kalau zaman sekarang ya mungkin ada ST kayak gini gitu ya. Ada kurma, ada susu gitu ya. Makan, di sana kan ada makanan khusus ya, makan makanan Arab gitu disuguhin. Selesai makan, sebelum pamitan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh orang Badui ini untuk minta, salni hajatak, sal hajatak. Kata baginda Nabi, mintalah keperluanmu apa kepadaku selama aku bisa minta. Gitu. Ini orang Badu mintanya gini, saya minta kendaraan seperangkatnya, unta. Jadi minta unta yang sudah bisa untuk jadiin kendaraan. Karena enggak semua unta itu bisa dinaikin. Jadi kata dia, saya minta unta yang sudah siap untuk dinaiki seperangkat, sudah ada tempat untuk naiknya gitu ya, ada pelanannya, ada talinya apa gitu. Ya, kata baginda Nabi, atihi rahilah, kasih dia, kasih. Dikasih. Kemudian kata baginda Nabi, salni, minta lagi. Gitu. Orang ini minta, saya minta kambing. Kambing yang sudah ada susunya. Jadi orang Arab itu paling seneng susu kambing. Jadi diperes sendiri gitu, diperes. Jadi dia minta, saya minta kambing yang sudah siap perah. Kata baginda Nabi, atihi, kasih dia. Terus disuruh minta lagi, salni, minta lagi. Kata dia, saya minta budak perempuan yang bisa bantu pekerjaan istri saya. Minta gitu. Kata baginda Nabi, atihi, kasih dia, kasih, dikasih. Terus disuruh minta lagi. Mintanya itu ya perkara kayak gitu. Minta perkara dunia, terus minta perkara dunia terus. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih apa ya? Ngasih nasihat. Ayajuzu ahadukum an takuna misla ajuz Bani Israel. Apa kalian itu tidak bisa seperti nenek-nenek Bani Israel? Ini saya cerita nenek-nenek Bani Israel zaman dulu, ketika mereka masih beriman ya. Enggak seperti Bani Israel sekarang sudah jadi kafir gitu ya. Di mana di Israel ini membunuhin orang-orang Islam. Ini saya cerita zaman dulu. Kata Nabi, apa kalian tidak bisa kalau minta itu seperti permintaan nenek-nenek Bani Israel? Di sini ada nenek-nenek enggak? Atau semuanya nenek-nenek? Semuanya nenek-nenek.
Iya, kalau ada nenek-nenek berarti ada kakek. Ini semuanya kakek kayaknya ya. Iya, semuanya kakek kecuali yang sedikit ya. Semoga semuanya panjang umur ya. Saya aja semuanya masih muda di sini, semoga bisa ngerasain jadi kakek bahkan jadi buyut. Amin, dalam kondisi sehat. Terus para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, itu gimana ceritanya? Nenek-nenek yang dari Bani Israel itu gimana ceritanya?" Gini kata Nabi, dulu saat Musa mau keluar, sudah merencanakan untuk keluar dari Mesir. Pernah dengar negeri Mesir Bu ya? Sampingannya Mojokerto kalau nggak salah ya. Atau samping kirinya Tegal kira-kira. Mesir, tahu Mesir ya? Ya, jadi dulu Bani Israel itu nggak berasal dari Mesir. Nggak berasal dari Mesir. Kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir awalnya zaman Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri. Mulia, jadi Perdana Menteri, jadi Panglima, jadi Komandan, jadi orang-orang kaya, jadi saudagar. Tapi namanya perpolitikan gantian. Dan dulu kayak gitu. Yang mimpin itu harus gantian. Awalnya beriman pada Allah zaman Nabi Yusuf, kemudian sepeninggal Nabi Yusuf, kemudian melemah kekuasaan Akhnatun, diganti para Fir'aun. Nah, Fir'aun itu ketika berkuasa ganti menjadikan Bani Israel sebagai budak. Yang awalnya menteri, awalnya panglima, komandan, saudagar, semuanya dimiskinkan. Nggak ada yang jadi pejabat. Semuanya jadi rakyat jelata, bahkan dipaksa jadi kerja rodi. Diutuslah Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun nggak mau. Konflik yang banyak sering didengar mungkin ceritanya. Akhirnya Nabi Musa memutuskan melalui perintah Allah untuk meninggalkan Mesir. Nah, udah menyusun strategi. Ada para pemuka Bani Israel. Kata pemuka Bani Israel, kita tidak mungkin bisa keluar dari Mesir ini kalau tidak membawa serta jenazah Nabi Yusuf. Gak mungkin bisa. Dan itu udah berapa generasi? Yusuf dan ke Musa itu berapa generasi? Udah berapa ratusan tahun bahasanya gitu. Akhirnya Nabi Musa nanya, "Lah makam Nabi Yusuf di mana?" Nah, kata para sesepuh, nggak ada yang tahu kecuali seorang nenek. Satu orang nenek. Gitu. Mana neneknya? Neneknya tinggal di sono. Ya sudah, ajak saya ke sana, kata Nabi Musa. Nabi Musa diajak ke sono, nemu si nenek ini, bertamu. Udah bertamu, udah disambut apa? Nabi Musa mengutarakan, "Nenek, saya ke sini mohon petunjuk untuk diberitahu di mana makamnya Nabi Yusuf." Kata si nenek ini, "Saya nggak mau ngasih tahu Musa kecuali saya permintaan satu saya harus dipenuhi, harus dikabulkan." Kata Nabi Musa, "Ya sudah, apa permintaanmu, Nek?" Kira-kira minta apa si nenek ini? Minta apa kira-kira? Kata si nenek ini, "Saya minta satu saja. Saya nemeni sampeyan masuk surga." Kata nenek-nenek kayak gitu. Kata Nabi Musa itu istilahnya, "Lah, timbang nunjukin makam doang minta surga," gitu kan. Kayak berat sekali ini permintaan gitu. Uniknya kata Allah, "Musa, penuhi permintaan dia." Kata Nabi Musa akhirnya, "Baiklah Nek, engkau jadi teman saya masuk surga." Nah gitu. Akhirnya kata si mbah-mbah ini, si nenek-nenek, "Kamu pergi ke daerah situ, nanti akan ada genangan air." Nah, genangan air tadi dikuras saja. Setelah dikuras, digali bagian tengahnya. Di situ makamnya Yusuf. Bener. Jadi ada genangan air kayak kolam gitu, Pak. Bu, kemudian dikuras airnya, lalu
digali, bener. Ketemu jasadnya Nabi Yusuf, digali itu. Walhasil jasadnya masih utuh, namanya Nabi kan. Kata Rasulullah SAW, Allah mengharamkan kepada tanah, kepada bumi untuk makan jasad para nabi. Masih utuh, digali masih utuh, dibawa serta, baru bisa keluar dari Mesir. Udah gitu ceritanya, selesai ceritanya. Maksudnya ada apa? Udah butuh minum ini kayaknya saya nih. Bentar ya. Tes. Iya. Coba kita ambil pelajaran dari cerita tersebut ya. Ini aja sudah bisa kayaknya. Apa pelajarannya? Pelajaran utama, ya Allah. Tes. Ya, pelajaran utamanya maksudnya gini. Kalau ada kesempatan gitu, ada kesempatan kita mudah untuk dapat surga, jangan cari yang lain dulu. Karena Nabi tadi kan nyuruh sahabatnya minta, ayo minta apa gitu. Nah, ternyata si Badui tadi mintanya unta, gitu ya. Cek, mintanya kambing, mintanya pembantu, mintanya macam-macam. Padahal kalau dia mau tinggal minta gitu maksudnya ya. Ada momennya. Ada seorang sahabat yang lain, saya lupa namanya, tapi ada sahih di kitab Riyadhus Shalihin, disuruh minta, ini pembantu Nabi, mintalah. Kata sahabat ini, saya minta surga ya Rasul. Kata Rasulullah, ada yang lain? Enggak, saya maunya surga, gitu. Nah, kata baginda Nabi, ya sudah, kalau kamu minta surga, perbanyak sholat. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Tambahi sholatnya. Kalau pengen surga. Nah, maksudnya momen kita sekarang itu juga momen surga dibuka pintunya, betul ya? Neraka lagi ditutup. Iya. Ya, makanya kata baginda Nabi, celaka, rugi sekali orang kalau bisa nemui Ramadan tapi tidak masuk, gitu maksudnya. Iya. Momen sedekah ini kan kecil gitu. Kalau saya boleh kasih tahu, sedekah-sedekah seperti ini justru menjadi pemantik saja, pemicu. Yang paling afdal itu justru sedekah yang tidak ada orang. Iya. Karena kata baginda Nabi, sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah yang tangan kiri tidak tahu berapa tangan kanan ngasih. Maksudnya tidak diketahui oleh orang. Mungkin di sini ada kotak amal enggak? Anda kan ya? Ada. Ya sedekah seperti ini bagus. Tapi peluang keikhlasannya itu jauh dibandingkan sedekah saat kita masukin ke kotak itu loh Pak, Bu. Iya. Sedekah seperti ini capek, ngajuin proposal ke PT sono, PT sini. Iya apa enggak? Demi sebuah acara, betul ya? Betul, demi sebuah acara. Tapi ya tadi harus mempotret, mohon maaf, fakir miskin harus dipotret, difoto, iya apa enggak? Demi sebuah acara, betul atau enggak? Dan jadi fakir miskin di foto itu berat. Betul Bu? Betul atau enggak? Nerima sesuatu di foto itu berat atau enggak Bu? Tapi kalau enggak diterima kita butuh duit, betul ya? Betul. Kalau enggak diterima kita butuh duit. Kalau diterima
ya nanti diketahui oleh banyak orang bahwa saya orang miskin, betul ya? Iya. Tapi ya itulah kondisi kita gitu. Makanya ini bulan penuh rahmat, ya penuh kasih sayang. Istilahnya jangan sampai, ya sebisa mungkin maksudnya kita ini meraih surga di bulan Ramadan. Kata baginda Nabi, celaka orang yang menemui Ramadan tapi tidak bisa meraih surga. Apalagi sebentar lagi kita masuk yang namanya 10 hari terakhir. Sebisa mungkin setiap hari kita sedekah. Entah bentuknya taftirus shaimin, ngasih berbuka. Enggak harus ngumpulin orang kan berat. Udah ngumpulin orang, namanya ngumpulin orang gitu kan ya. Itu kan kita semua tamu, betul Bu ya? Pak, betul ya? Saya ini tamu, makanya saya tadi nanya, tamu ini ada nasinya enggak? Ada katanya gitu. Namanya tamu. Ada soto katanya, ada soto, Masya Allah gitu. Namanya tamu. Tadi salah satu pelajarannya, tamu itu kudu dihormati, nih apa enggak? Nabi bertamu dihormati enggak? Bahkan orang Badui, orang yang tinggal di pedalaman bahasanya, yang jauh dari peradaban kota, tinggal di pedalaman, itu orang Arab kalau ada tamu dihormati, ya kita menghormati tamu gitu. Jadi sedekah itu sebenarnya ya mudah. Ini Masya Allah acara seperti ini luar biasa. Ini duitnya banyak, ini betul ya. Banyak sekali duitnya. Iya. Ya jangan hanya sekarang. Kedepannya ya setiap hari sebisa mungkin kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Yang belum khatam Quran diusahakan tetap khatam gitu. Yang mau i'tikaf. Dan saya pesan kalau i'tikaf itu jangan banyak acara. Itu saya heran, orang Indonesia itu i'tikaf ini saya udah menyanggupi dua jadwal untuk ngisi kajian i'tikaf. Lah kalau enggak diiyain takutnya kitmanul ilmi, tapi diiyain kok i'tikaf kok banyak taklimnya. Yang dipraktekkan Nabi itu i'tikaf, itu dipraktekkan sampai sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Enggak ada kajian. I'tikaf itu adanya zikir, doa, salawat, baca Quran, salat, gitu. Wis gitu terus. Capek zikir kan banyak. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itu semuanya zikir, perbanyak ketika i'tikaf. Capek baca Quran, capek lagi doa, capek lagi salat semampunya, salat. Jangan kebanyakan acara. Ya sebenarnya Ustadz juga senang kalau diundang gitu. Iya, tapi ya kurang tepat. Wong i'tikaf kok malah kebanyakan taklim, ba'da subuh taklim, duha taklim, ba'da zuhur taklim, menjelang berbuka taklim, nanti tarawih taklim, ba'da tarawih. Lah kapan sampean baca Quran gitu loh. I'tikaf itu fokus untuk beribadah. Taklimnya, lah para ulama itu zaman dulu kalau 10 hari terakhir, jangankan 10 hari terakhir, Ramadan kagak ada taklim. Iya, sama di Saudi itu saya 7 tahun di sana, kalau Ramadan enggak ada taklim, Pak Bu. Ya cuma orang Arab itu kan mau Ramadan enggak Ramadan rajin ke masjid itu ya. Repotnya kan negeri Wakanda, saya enggak ngomong Indonesia, Wakanda ya. Negeri Wakanda itu kalau enggak Ramadan enggak mau ke masjid. Makanya kata pengurus masjid, mumpung mau ke masjid ceramahnya aja gitu, biar sampai kekenyangan ceramah. Gitu ya. Iya, jadi nemu momennya. Ketemu Nabi, momennya minta surga, jangan minta yang lain, maksud Nabi gitu. Nah, kita juga ini Pak Bu, apalagi mohon maaf, yang kita sudah mulai menginjak kepala 40 ke atas. Jadi orientasinya itu jangan dunia terus, gitu ya. Apalagi yang sudah ada 50 tahun, Pak, ada ya? Ada 50. Ada 50 tahun. Mungkin bahkan ada 60 tahun. Pak Khairul berapa, Pak? 57. Masya Allah udah 50 tahun, udah mau 60 tahun. Nenek-nenek yang sudah sudah tua-tua gitu, maksudnya udah enggak mikirin nyari duit untuk biaya sekolah, udah enggak kan gitu. Itu ayo mulai mikir
Maksudnya gitu ya. Ya meskipun akhirat jadi pikir semua gitu. Cuma kalau masih muda kan mikirin biaya sekolah anak gitu ya. Kalau kayak Pak Eko ini mikir kawin lagi juga kayaknya ya. Oh enggak ya. Enggak ternyata enggak. Iya. Iya. Jadi ya ayo 5 menit lagi. Maksudnya ya kita doa. Ramadan ini bulannya doa, betul ya? Doa. Langsung 2 saya Pak, insyaallah ya. Langsung 2. Ya maksudnya ya ada momen di mana kita nggak selalu minta dunia. Boleh. Minta rumah ke Allah boleh? Boleh. Minta mobil ke Allah boleh? Boleh. Minta kerjaan ke Allah? Boleh. Bahkan yang belum punya istri, belum punya suami, minta pasangan hidup ke Allah boleh? Boleh. Minta menantu ke Allah boleh? Boleh. Tapi ya jangan semuanya ke dunia terus. Disainlah. Ada untuk minta akhirat kan kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah gitu. Ini momennya momen kapan lagi kita mau ngebut ibadah kalau enggak di Ramadan gitu. Karena orang kalau di Ramadannya aja malas, apalagi di luar. Orang kalau di Ramadan malas sedekah, apalagi di luar Ramadan. Ramadan malas qiyamul lail, apalagi di luar Ramadan. Makanya nanti kalau apalagi 10 hari terakhir itu sholat di sini cuma 8, tambahin sendiri biar 20. Karena para sahabat itu kagak ada yang sholatnya 8. Para sahabat itu sholatnya semuanya 20, bahkan tabi'in itu sampai 36 di Masjid Nabawiyah. Masyarakat cuma kuat 8 ya enggak apa-apa, kita tambahi sendiri. Momennya mumpung di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir yang ada malam apa namanya? Lailatul Qadar. Iya, yuk sama-sama ya saya menasihatkan untuk diri sendiri, semua yang hadir, momennya momen yang tepat ini, momennya tepat. Ya. Ya, kemudian yang terakhir pelajaran terakhir dari kisah tadi, jangan kaget kalau masalah perpolitikan, kekuasaan, manusia itu juga berganti-ganti wataknya. Bani Israel dulu itu bangsa pilihan. Iya. Wa faddalnahum ala katsirin minal alamin. Dan kami lebihkan Bani Israel itu di antara banyak bangsa. Tapi setelah jadi bangsa terpilih, sekarang jadi bangsa terlaknat. Iya Banda? Iya, kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perpolitikan itu silih berganti. Awalnya yang berkuasa si fulan, ganti si fulan. Selama-lamanya orang berkuasa, akan ada saatnya dia pasti harus diganti. Iya Banda? Ya harus seperti itu. Harus. Makanya jangan kaget kalau Anda orang awalnya baik jadi buruk, awalnya buruk jadi baik. Makanya sebisa mungkin salah satu doa yang selalu kita lantunkan, selalu kita senandungkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Semoga Allah menjaga keimanan, keislaman, ketaatan kita juga, keluarga dan seluruh keturunan kita dalam umur yang panjang, dalam sehat dan taat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat yang kita inginkan, baik urusan dunia selama itu baik, selama ridha Allah di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhirat juga semoga kita termasuk bersama umat yang membersamai baginda Nabi ikut ngantri masuk surga. Amin. Dan semoga saudara-saudara kita di Palestina segera Allah beri kemenangan, segera Allah hentikan peperangan. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
اللهم صل على حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معاصيك وبك ما سواك ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah selesai sudah acara kita semua. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan kumandang azan dan sudah waktunya kita berbuka. Selamat berbuka puasa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, baik itu yang benar datangnya dari Allah tentunya, dan yang salah adalah kebodohan saya mata. Billahi taufiq wa hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalin dulu. Nih aja. Udah, Mas. Yapin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah.